Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorota Riasya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang riwayah dan diroyah. Jadi, riwayah dan diroyah adalah ilmu hadis. Dalam ilmu hadis terbagi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk mengetahui diroyah hadis, baik dari segi historisitas kualitas sanad maupun dari segi pemahaman, sangat diperlukan tentang ilmu riwayah. Karena tanpa ilmu riwayah, maka diroyah akan terputus historisitasnya. Seseorang bisa disebut ahli hadis jika di dalam dirinya terdapat dua, yaitu riwayah dan diroyah. Jika hanya salah satu saja di dalam dirinya, maka dia hanya disebut sebagai pengamat atau peneliti hadis saja. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu riwayah. Riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatan, batas-batasan, dan ketelitian segala redaksi. Jadi intinya, objek ilmu riwayah itu ada pada Nabi. Lanjut ke ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah yaitu berkaitan dengan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan matan atau sanad hadis, yaitu bagaimana cara-cara penukilan yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana menyampaikan kepada orang lain tentang sifat perawi dan sebagainya. Ilmu hadis diroyah titik tekannya yaitu kaidah-kaidah yang berhubungan antara ditolaknya hadis dan diterimanya hadis. Jadi ilmu hadis diroyah ini adalah segala ketentuan baik berkaitan dengan kualitas kesohihan hadis, hadis sohih, hasan atau dhaif. Sandarannya adalah yaitu marfu, mauquf, atau maqtu, atau sifat-sifat periwayat atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan hadis riwayah dan diroyah. Pada zaman Nabi dahulu tidak diperbolehkan yang namanya menulis hadis, karena ditakutkan apabila menulis hadis itu sama atau menyerupai Al-Quran, karena Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab dan hadis juga berbahasa Arab. Nah, jadi di situ alasannya tidak boleh menulis hadis. Dan selanjutnya diroyah. Kalau diroyah itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya jika seseorang datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Selanjutnya yaitu periode sahabat. Pada periode sahabat itu disebut juga dengan yang namanya pembatasan riwayah atau taklil ar-riwayah. Pada masa itu seseorang yang menyampaikan hadis harus bersumpah dan juga bersaksi, karena pada saat itu banyaknya hadis-hadis palsu. Sebab-sebabnya pada saat itu adanya konflik politik. Dan diroyah pada masa sahabat yaitu timbulnya yang namanya secara lisan. Sama juga, periwayat harus bersumpah dan bersaksi dan ada sanad yang jelas. Selanjutnya yaitu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, riwayah yaitu dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Model-model buku pada saat itu yaitu seperti Muwatta,
musannaf, sama musnad. Buku-buku tersebut di dalamnya yaitu masih bercampur antara fatwa-fatwa sahabat dan hadis-hadisnya. Dan diroyah pada masa tabi'in yaitu sudah tertulis, tetapi tertulisnya itu masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti fikih, usul fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada periode tabi'in yaitu masa keemasan. Pada masa itu hadis yang sahih dan yang tidak sahih itu sudah dipisahkan, dan juga fatwa-fatwa sahabat itu sudah dipisah-pisahkan. Dan pada masa-masa tabi'in ini yaitu terlihat jelas kemajuannya, yang sebelumnya hadis dan fatwa-fatwa itu masih tercampur dan sekarang sudah dipisahkan. Dan setelah masa tabi'in ini yaitu kitab penulisannya lebih sistematik, munculnya kitab mustadrak, syarah, dan lain-lain. Dan pada masa-masa ini juga diroyah yaitu sudah berdiri sendiri menjadi ilmu hadis. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.